Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah dongeng, tapi ini dongengnya agak beda ya. Bukan soal pangeran ganteng atau putri cantik. Ini cerita tentang para pahlawan pangan dari sebuah negeri yang penuh keajaiban sekaligus kutukan yang aneh banget. Pernah nggak sih kamu denger dongeng yang pahlawannya malah kelaparan? Aneh kan? Biasanya kan dongeng itu happy ending. Tapi gimana ceritanya kalau pahlawan yang tugasnya ngasih makan satu negeri, malah mereka sendiri yang nggak bisa makan? Nah, ini dia paradoks gila yang mau kita bedah. Ceritanya kita mulai dari sebuah tempat namanya Lembah Kabut Pelangi. Wah, tempat ini tuh kayak surga buat para petani. Tanahnya subur, luar biasa subur malah. Kayak ada sihirnya. Saking ajaibnya, coba deh bayangin. Iya, beneran. Kamu lempar sandal kulit, besoknya bisa jadi tumbuh pohon sepatu. Ini bukan subur-subur biasa, ini udah level sihir. Suasana dongengnya dapet banget kan? Seolah-olah alam tuh ngasih semuanya dengan cuma-cuma. Dan yang ngurusin tanah ini juga bukan orang biasa. Para petaninya ini, merekalah pahlawan kita. Tapi jangan bayangin mereka cuma pekerja biasa. Mereka itu kayak penyihir sakti. Keringat mereka tuh ibarat mantra yang bisa mengubah tanah jadi ladang kentang emas dan cabai merah merona. Merekalah sumber kemakmuran buat seluruh kerajaan. Tapi ya namanya juga dongeng, ya kedamaian itu nggak bertahan lama. Awal tahun 2026, tiba-tiba datang sebuah kutukan. Aneh banget kutukannya, dan sumbernya bukan dari nenek sihir jahat atau naga, tapi dari sesuatu yang, jauh lebih nggak kelihatan. Nah, kenali nih, penjahat utama di cerita kita. Monster tak kasat mata bernama Pasar Raya. Nggak ada wujudnya, nggak bisa dilihat, tapi efeknya waduh, nyata banget dan nyakitin banget buat para petani kita. Dengerin deh kata-kata dari salah satu tokoh utama kita, Ki Seprong. Kalimat ini tuh nangkep banget inti dari kutukannya. Ironis banget kan? Semakin banyak mereka ngasih makan orang, uang yang mereka dapat malah makin sedikit. Aneh kan? Kok bisa gitu? Dan ini nih buktinya, 10 gerobak penuh kentang emas, 10 hasil kerja keras dan sihir mereka cuma dihargai 2 keping perak. 2, kata Ki Semprong, duit segitu buat bayar parkir kereta kudanya aja hampir nggak cukup. Kebayang nggak sih? Oke, sekarang kita coba bongkar gimana sih sihir gelap ini bekerja. Ini tuh semacam ilmu alkimia, tapi kebalikannya. Kalau alkemis mengubah logam biasa jadi emas, para petani ini malah secara ajaib mengubah emas hasil panen mereka jadi debu. Nah, ini dia biang keroknya. Jebakannya di sini nih. Waktu mereka butuh bahan baku, kayak pupuk gitu, harganya harga kerajaan, mahal banget, selangit. Tapi giliran mereka mau jual hasil panen, harganya anjlok jadi harga rakyat jelata. Beli mahal, jual murah, siapa yang nggak kekor? Nyesek banget kan dengernya. Para petani ini sadar loh sama situasi gila ini. Mereka ngerasa kayak alkemis gagal yang setiap hari kerjanya cuma mengubah emas jadi debu. Udah putus asa, para petani ini akhirnya coba minta tolong ke istana dong. Tapi jawaban yang mereka terima bukan yang ngebantu, malah nambahin satu lagi lapisan ironi di cerita sedih ini. Ini sih nyindir banget. Kelihatan banget kan gapnya? Di saat para pahlawan pangan ini teriak minta tolong, para pejabat di istana malah lagi sibuk debat soal warna gorden baru. Serius, gorden. Dan ini dia solusi dari istana. Bukan bantuan dana, bukan kebijakan baru, tapi nasihat. Sabar itu pupuk terbaik buat jiwa, katanya. Iya bagus sih, tapi sabar kan gak bisa buat bayar utang, Pak. Oke, dari sini ceritanya sampai ke puncaknya. Sebuah momen yang lahir dari keputusan asaan yang udah nggak tertahankan lagi. Sebuah bentuk protes yang, sedih banget tapi juga penuh makna. Bayangin deh, jalanan desa yang tadinya bersih, tiba-tiba warnanya jadi merah. Tapi bukan karena digelar karpet mewah, melainkan karena cabai hasil panen yang dibuang sampai membusuk. Merah yang harusnya jadi simbol semangat, malah jadi simbol keputusasaan. Mungkin kita mikir sayang banget dibuang, tapi ada logika sedih di baliknya. Harga jualnya itu bahkan nggak cukup buat bayar ongkos orang yang metik cabanya. Kalau diangkut ke pasar, mereka malah nambal utang. Jadi ya pilihan paling masuk akal adalah membiarkannya kembali ke tanah. Dan sampailah kita di akhir dongeng ini. Tapi jangan berharap ada dan mereka pun hidup bahagia selamanya ya.
Yang ada hanyalah gambaran ironis nasib para pahlawan kita ini. Jadi, begitulah nasib para petani penyihir di lembah kabut pelagi. Mereka yang paling berjasa ngasih makan satu negeri, malah terpaksa hidup cuma dari udara dan harapan. Sesuatu yang jelas nggak bisa bikin kenyang. Kisah ini pun ditutup dengan satu pertanyaan besar buat kita semua. Siapa sih sebenarnya yang salah di sini? Siapa penjahatnya? Apakah para saudagar licin yang tamak? Atau jangan-jangan monster tak kasat mata bernama sistem ini yang memang perlu disihir ulang dari awal? Sebuah pertanyaan yang kayaknya nggak cuma ada di dunia dongeng ya. Gimana menurut kalian?